Ada. Udah. Baik, Ya, baik. Bu Lia, mari kita mulai ya ujian ya Pak. intensif ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm, Baik, Bu Lia, asalnya dari mana ini, Bu? Saya asal dari Manunjaya, Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan saya ngajar di SD Negeri Kalapa II, Manunjaya, Pak, Kabupaten Oh, Tasikmalaya. hmm. Ya, ngajar kelas berapa, Ibu? Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas PAI. 6. Iya, PAI, borongan, Pak. Gorongan ya. Iya. Sudah berapa tahun mengajar? Kalau mengajar PAI dari 2019. PAI-nya ya, Ya, 2019. ya. Baik, Ibu. Nah, Kebetulan, kita oh Pak, maaf, bentar dulu. Kebetulan mulai kalau ya, ya. kalau Eh, kurmer, kan sekarang kuliah pakai kurmer ya, modul ajarnya. Kebetulan di sekolah saya, Alhamdulillah baru tahun kali ini ya, memakai kurmer itu juga baru 2 kelas. hmm, dua kelas. Ya, Ibu jadi berarti tidak sudah semua. mengikuti mer kan? Ya, Ya, baik. Lah itu bedanya apa, Ibu? Bedanya Pumer dengan kurikulum 2013 apa? kalau kurmer sama kurikulum 2013 itu, kalau kurikulum Merdeka itu bedanya sama 2013 mah RPP dari nama Hmm, nama itunya RPP, kalau Kurmer mah memakai modul ajar. Namun isinya juga kan kalau di RPP ada apa KD, terus indikator. Kalau di Kurmer itu sama TP, ATP, bedanya itu. Masih belajar, Pak, insya Allah. ya, Ilmu dari Bapak juga menambah untuk pengetahuan saya. ya. Itu salah satunya, Ibu ya. Ya, Ya, ya kurikulum itu kalau Pumer mengikuti siswa gitu ya. ya, Terus ya, nanti ada pembelajaran yang harus kreatif, inovatif gitu ya. Itu ya, juga disarankan gitu. iya, iya. Baik, eh, Ibu tentang apa modul ajarnya? Modul ajar itu saya menggunakan eh, PBL, Pak. Temanya apa? Temanya itu PBL, Pak, mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang Hmm, keragaman. hmm, Kebetulan hmm. metode pembelajarannya menggunakan metode PBL. Metode PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Itu. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa, Ibu? Langkah-langkahnya itu, satu, yang pertama itu ada identifikasi masalah yang harus Hmm, diidentifikasikan apa. Kemudian eh, identifikasi masalah itu kan ada apa, teori belajar yang digunakan dalam modul ajar yang dibikin saya itu apa. Kemudian hmm. eksplorasi, diskusi dengan siswa, kemudian apa, eh metode model pembelajarannya bagaimana gitu. Terus cara menyelesaikan problemnya itu melalui apa? Melalui kegiatan, eh kalau tema saya itu adalah dengan cara diskusi, diskusi kelompok Hmm. Problem yang ingin dipecahkan apa, Ibu? supaya siswa bisa membaca dan memahami pesan pokok dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Iya, yang menjadi problem apa? Kan problem based learning. Lah, problemnya itu apa?
Yang menjadi masalah itu apa? Siswa belum mampu memahami dalam membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi berarti meliputi sesuai tidak Hmm, banyak siswa yang belum memahami seperti makhorijul huruf, tajwid-tajwidnya itu. oke, ya, baik. Lalu bedanya apa dengan project based learning? Bedanya apa? PJBL. PBL dengan PJBL apa bedanya? Kalau PBL tadi kan PJBL apa? jadi sudah kalau PJBL itu adalah siswa misalnya kalau Quran Surat Al-Hujurat itu membuat kaligrafi dari Quran Surat Hmm, Al-Hujurat. Jadi ada produknya, Pak. iya, bedanya di situ. Ya, kalau proses pembelajarannya sama enggak? Kalau proses Langkah-langkah pembelajarannya, pembelajarannya sama enggak? langkah-langkah itu kegiatan pendahuluan pasti sama, Pak, pendahuluan. Kemudian kalau Hmm, inti kan beda, Pak, PBL sama PJBL. iya. Hmm. Yang PJBL gimana? Kalau PJBL itu harus ada langkah-langkah eh, desain desain produk. Kalau PJBL itu Hmm, langkah-langkahnya beda itu sama. dilakukan ya per kelompok atau individu? Kalau saya per kelompok, Pak. Nah, soalnya gini, Pak. Kalau surat Al-Hujurat kan beda sama surat-surat pendek. Kalau pendek kan bisa Hmm, perorangan. Kalau saya ngambilnya surat Al-Hujurat itu per kelompok. Nah, si anak itu per kelompok tapi tidak bekerja sendiri-sendiri. Nah, jadi dibagi-bagi tugas, Pak. Mulai dari bahan harus dibawa apa saja. Kemudian pas pengerjaannya juga tidak hanya satu orang yang mengerjakan, tapi bersama-sama. Nah, itu ada kolaborasi. baik. Terus ada lagi model P5 PPRA. Nah, Ya, itu bagaimana itu? Komposisinya itu seperti apa? kalau modul P5 itu berhubungan berarti tidak hanya saya saja selaku guru pendidikan agama Islam, tapi ada kerjasamanya antara guru kelas sama guru PJOK. Nah, kalau Hmm, P5 itu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi identitas modul terlebih dahulu. Modul apa, tema apa yang akan dibuat. Nah, itu harus kalau bahasa Tasikna dirapatkan dulu, dimusyawarahkan dulu sama guru kelas, sama guru PJOK. Nah, kemudian sesudah itu, sesudah menemukan judulnya apa, nah kemudian temanya bagaimana, nah sasaran kelasnya itu sasaran kelas berapa yang akan dilakukan untuk P5. Kemudian jangan lupa mencantumkan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, kebenekaragaman global. Nah, kemudian durasi waktu juga itu sangat penting. Nah, kemudian setelah identitas modul sudah ditentukan, harus ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi, misalnya kan tadi contohnya saya temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Misalnya dari sampah menjadi berkah. Nah, itu bekas-bekas sampah seperti botol minuman itu ya Pak ya. Nah, itu. Kemudian rasionalisasi itu adalah penjelasan mengenai proyek. Nah, kemudian proyek apa yang ingin dibuat oleh anak-anak dijelaskan terdahulu. Kemudian keterkaitannya dengan capaian profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang langkah yang ketiga itu harus ada tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari untuk peserta didik. Itu apa tujuannya, capaian pembelajarannya bagaimana. Kemudian yang keempat ada alur desain kegiatan. Nah, alur desain kegiatan itu harus ada. Kemudian yang kelima aktivitas dan strategi pembelajarannya itu bagaimana. Kemudian setelah itu semua sudah, kemudian ada produk akhir, kemudian sumber dayanya dari mana, kemudian instrumen penilaian dan refleksi penilaian. Nah, itu setahu saya kalau P5 gitu. Jadi
harus ada kolaborasi antara guru PAI, guru PJOK, dan guru kelas. Nah, itu jadi tidak hanya saya Ya, saja. ya, sudah bagus itu Bu, lengkap. Hmm. Deg-degan, Kalau Pak. ya PBL, coba PBL itu unsurnya apa saja dari profil modulnya sampai akhir apa saja. Kalau PBL itu yang pertama harus ada identifikasi apa identitas dulu, Pak. Nah, identitas dulu yang pertama berarti mulai dari penyusunnya siapa, kemudian sekolahnya, tahun penyusunnya bagaimana, kemudian jenjang sekolah, alokasi waktu. Nah, itu. Kemudian harus ada kompetensi awal, itu jangan lupa. Nah, kemudian setelah kompetensi awal, lalu kita ke fase capaian pembelajarannya bagaimana. Nah, lalu mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jangan lupa sarana juga sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran, sarana prasarana, kemudian sumber bahan ajar, materinya bagaimana. Nah, itu. Kemudian target peserta didik juga jangan lupa harus ada. Nah, berarti kelas berapa kita mengajar. Nah, itu. Kemudian model pembelajarannya apa yang digunakan. Kemudian setelah model itu metode pembelajarannya apa. Nah, kemudian modanya bagaimana. Nah, misalnya punya saya ya Pak yang itu yang diupload itu misalkan model pembelajarannya tadi menggunakan PBL. Nah, kenapa saya memakai penggunaan PBL, menggunakan pembelajaran PBL? Nah, itu di situ peserta didik bernalar kritis. Nah, itu kemudian ada kolaborasi, kerja kelompok, nah bekerja sama. Nah, itu. Nah, kemudian yang saya gunakan dalam model pembelajaran tadi sudah, kemudian metode pembelajarannya apa yang digunakan di sana sudah jelas ada modul yang saya buat itu menggunakan model pembelajaran ada jigsaw sama match. Nah, itu sama kooperatif. Nah, itu yang digunakan. Kalau jigsaw itu adalah strategi pembelajaran kooperatif yang bertujuannya untuk meningkatkan peserta didik agar kerjasama satu sama lain, kemudian dan memberikan pemahaman siswa melalui metode pembelajaran atau pembagian tugas. Nah, itu. Kemudian ada metode pengajaran yang saya gunakan itu make a match. Nah, itu strategi pembelajaran aktif yang tujuannya itu meningkatkan keterlibatan siswa, berarti keterlibatan peserta didik siswa. Nah, dengan adanya diskusi atau kelompok, nah itu melalui misalnya saya dalam pemberian tugas mencocokkan misalnya pasangan tugas tersebut. Nah, itu kemana arahnya, kemana yang jawaban yang benar. Nah, itu. Kemudian yang ketiga Oke, saya sudah Pak. cukup. Nah, udah panjang lebar itu. Baik ya, Ibu sekarang praktek aja ya. Ya. Cuplikan ya. Dari pendahuluan coba disingkat-singkat saja. Oh iya Berikan iya. instruksi. Nanti di share screen ya. Nah, PowerPoint juga nggak apa-apa materinya gitu. Oh iya. Kayak micro teaching itu loh ya. Oh iya iya. Nah, disiapkan dulu materinya apa gitu yang mau di micro teaching kan. Hmm. Bentar Pak. Ya, 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Oh Baik, iya. Assalamualaikum apa gitu. Oh iya. Sampai Kalau PP evaluasi kalau bisa. iya. Bentar, Pak. Mulai dari Ya, PowerPoint materinya mana? ini Pak, bentar ini Ditayangkan lagi dulu. lagi dibuka Ya, dibuka. share. Ya, bentar. Download dokumen. Dibuka dulu materinya. Dah.
Harus share screen. Ya, bisa nggak coba? Udah kelihatan belum, Pak? Ya, nah, coba. Ada. Ya, dimulai Nah, dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Ibu mau nanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, ayo anak-anak, semuanya sudah siap? Kalau sudah masuk, semuanya masuk hari ini. Nah, sekarang sudah siap kalian belajar? Nah, apa duduknya sudah rapi? Lihat, kalau ada sampah di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, mohon rapihkan. Alhamdulillah, terima kasih. Kalian sudah bekerja sama Ibu untuk belajar hari ini. Kemudian, nah sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Ya, silahkan KM untuk memimpin doanya. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi dengan mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Nah, baik anak-anakku yang hebat dan luar biasa, paham yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tujuan pembelajarannya itu yang pertama kalian bisa membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan mampu memahami akan keberagaman manusia dengan tidak membeda-bedakan kedudukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kalian mampu memaparkan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah itu. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi yang sudah dipelajari kemarin? Ya, tepuk tangan untuk Ananda Sopi. Nah, Ananda Sopi telah menjawab berarti dia uh, ingatannya sampai sekarang masih ingat pelajaran yang kemarin. Ya, betul tentang Asmaul Husna Al-Khaliq. Nah, kebetulan Asmaul Husna Al-Khaliq itu masih ada hubungannya juga dengan pelajaran yang sekarang. Nah, kemudian Ibu akan menanyakan sebelum ke materi ada kalimat pemantik dulu. Nah, itu. Siapa yang sudah bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Saya, Bu. Ya, pintar. Kemudian, apa pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, itu nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kalian luar biasa, anak-anak hebat. Nah, sebelum ke materi, mari kita ice breaking dulu. Ibu punya tepuk, tepuk fokus. Kalian tahu tepuk fokus? Ayo, sambil tepuk tangan ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kalian luar biasa. Nah, kemudian apa pelajaran buku pelajarannya sudah siap? Ya, baik anak-anak. Sebelum memulai, tentukan kelompok belajar dengan 4 per kelompok. Silahkan. 4 orang, 4 orang. Nah, itu. Ya, terima kasih sudah siap. Oke, sekarang kalian lihat materi yang akan kita pelajari. Nah, Ibu akan membagikannya. Nah, sama LKPD-nya sekalian buat nanti ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar 1.3. Apa yang mereka sedang lakukan? Coba kelompok mana yang bisa menjawab? Ya, 100 untuk kelompok Ananda Lutfi. Ya, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian coba kalian amati
video di depan Ibu sudah menyiapkan di sini bukan video, ini adalah bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kita akan belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sesuai dengan tadi yang gambar kalian telah amati bahwa gambar tersebut sedang membaca Al-Quran. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan dilipat gandakan walaupun satu huruf. Nah, coba kalian perhatikan Ibu dulu ya membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ibu, cukup ya, cukup. Ya. Nah, Cukup. selanjutnya coba kalian perhatikan kalau kita mau membaca Al-Qur'an itu harus diperhatikan tajwid-tajwidnya. Di Hmm. sini sudah Ibu beri tanda ada warna biru itu menandakan bacaan mad. Berarti mad harus dibaca ya, betul, panjang. Kemudian ada bacaan gunah, warna merah. Kalau gunah itu dibaca mendengung, 2 harkat panjangnya. Kemudian yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau itu menunjukkan bacaan kolkolah. Kalau kolkolah itu harus mantul. Nah, sekarang dari bacaan yang tadi, kalian kelompokkan. Nah, di situ sudah ada tugas dari Ibu ya. Kelompokkan mana yang termasuk bacaan mad, mana yang termasuk bacaan kolkolah, kemudian mana yang termasuk bacaan guna. Baik Ibu, Silakan. cukup ya. Ya, Prakteknya cukup. ya, terima Hmm. kasih Pak. Hmm, cukup. Kembali ke semula. Stop. Udah. Nah, baik. Waduh, lancar banget ini Ibu ngajarnya tadi. Baik ya. Deg-degan Pak ini juga. Sebelum sebelum uji TBG baca tulis Al-Quran, Ya. terkait dengan ini dulu PTK. Oh iya, PTK apa judulnya Ibu? PTK yang saya ambil itu adalah judulnya upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik surat Al-Hujurat ayat 13 melalui metode pembelajaran kooperatif, kemudian teknik penugasannya terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Kalapa 2. Itu Pak. Udah. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah dalam PTK saya itu adalah bagaimana peserta didik dalam membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah itu. Oh, itu dulu. Bagaimana implementasi pembelajarannya kan dulu. Hmm. Tadi teh Bapak nanya apa rumusan masalah? Rumusan masalahnya kok Maaf Pak. sepertinya kurang tepat gitu. Oh iya, rumusan masalahnya itu bagaimana menerapkan model pembelajaran kooperatif, teknik penugasan Hmm. pada pembelajaran PAI kelas 4 SD Negeri Kelapa 2. Itu adalah rumusan masalahnya. Terus ada Kemudian yang yang kedua kedua, yang bagaimana kedua. peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif di SD Hmm, Negeri Kalapa 2. ya, bagus. Terus ada berapa siklus rencananya, Ibu? Saya menggunakan 2 siklus kalau tidak salah, Pak. Siklus. Maksudnya siklus itu seperti apa? Untuk apa itu? Digunakan untuk apa? Siklus itu digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik
dalam apa tadi teh meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau siklus pertama kan implementasi, lalu dievaluasi, Ya, direview, mana permasalahan, mana problem-problem yang ada di lapangan, kan gitu. ya. Kesulitan-kesulitan apa. Lalu di siklus kedua itu untuk apa? Siklus kedua itu untuk misalkan saya kan melalui angket ya Pak. Hmm. Melalui angket, kemudian berarti wawancara kalau nggak salah itu. Ya, untuk memperbaiki siklus pertama yang kurang bagus. Oh, iya Hmm. Pak. Yang pertama hasilnya kok seperti ini, masih ada kendala seperti ini. Nah, Oh, siklus jadi dua lanjut ke itu siklus 2 gitu ya Pak? untuk Oh perbaikan. iya, iya, iya. Memang Terima kasih. tujuannya PTK itu kan supaya mengajar itu lebih Iya, bagus gitu. iya, iya, Itu baik ya. Ibu iya. masih punya wudhu nggak? Insya Allah Pak. Ya, silakan dibuka Al-Quran. Bentar Pak. Dibuka Ya, tengah-tengah aja Bu ya, nggak usah. ya. Terserah halaman berapa. Surat apa Pak? Bebas. Suratnya surat bebas. Bebas dibaca, Oh, dibuka aja lalu dibaca gitu. oh Bukan dibaca. Al-Hujurat lagi, Hujurat Ya. tadi sudah. Oh iya. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma zonantum ayyakhruju wa donnu annahum mani'atuhum annahum mani'atuhum husunuhum minallah husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadzaf wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Cukup, Bu. Cukup. Shadaqallahul adzim. Hmm. Dulu belajar ngaji di mana? Madrasah atau di pesantren, Bu? Madrasah Di mulai madrasah. dari sebelum sebelum SD kan di sana dekat rumah ada kalau Hmm. eh pool Pak. Ada mulai dari subuh, kemudian lalu duhur, pada duhur, kemudian asar. Nah, kalau ikro fokusnya pada asar, kalau pembelajaran Hmm. ikro belajar. Kemudian sampai malam, ngaji malam ada sampai isya. Hmm. Iya, baik ya. Sekarang siapkan kertas kosong, Ibu. Udah, Ya, korannya ditutup dulu ya. iya. Ya, sekarang ditulis surah At-Takasur. Jangan mudah ya, ditulis ya. Iya. Alhaakumut Takatsur. Berapa ayat, Pak? 5 aja. Alhaakumut Takatsur.
hatta zurtumul maqabir. Oh iya. Kalla Dalam saufa ta'lamun. dari Summa basmalah. kalla saufa ta'lamun. Ya. Ya, sampai situ aja. Ya. Hafal toh? Insya Allah. Ya, Kalau ada salah-salah sedikit apa lupa. ya nggak apa-apa, monggo. Kumut takasur. Sudah, Ibu? Bentar Pak, sedikit lagi. Hmm. Lupa-lupa takut salah penulisannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Maka Allah sofa ta'ala. Penulisannya. Kumut takasur hatta Hmm. zurtumul maqabir. Maaf Pak, Ya, ada bentar ya. coretan tadi Udah, lupa. udah jelas itu. Ya, Jelas ya, Pak nggak? ya udah. Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya udah. Yang terakhir Betul itu. penulisannya Pak udah Ya, maaf kalau tulisannya ada aja. Tulisannya. ada yang gede Pak.
kalau bahasa Sunda. Nah. Iya, ya. Udah bagus Ibu tulisannya tadi ya. Baik, sudah berjalan lancar. Di Alhamdulillah. stop recordingnya. Maaf Pak kalau ada kekurangan. Ya, ya. Di stop recordingnya, di stop.